Terus balik lagi sama gue Richard Nanti, dan pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga salah satu altcoin yang ada event di tanggal 28 Agustus, which is hari ini, yaitu adalah OP, teman-teman. Jadi ini sekitar 3 harian yang lalu juga sempat saya update lagi untuk Bitcoin dan juga BNB. Dan sedikit kita tengok untuk economic calendar. Untuk news event yang cukup penting di minggu ini ada CB Consumer Confidence sama Job Opening, ini tanggal 29, berarti besok jam 9 malam. Kemudian di tanggal 30 Agustusnya lagi ini ada ADP Non-Farm Employment Change sama GDP, teman-teman. Ini jam 7.15 sama jam setengah 8 malam. Kemudian disusul juga dengan pending home sale sama crude oil inventory jam 9 dan jam setengah 10 malam. Di tanggal 30 Agustus lumayan padat nih, teman-teman. Kemudian di tanggal 31 Agustus ini ada core PCE ya sama initial jobless claim, ini jam setengah 8 malam. Berikut dengan tanggal 1 September ini ada non-farm payrolls ya jam setengah 8 malam. Berikut dengan beberapa news event lanjutan untuk di tanggal 2 September. Jadi kita bisa perhatikan untuk per tanggal 29, 30, 31 dan di tanggal 1-nya itu lumayan padat ya. Terutama di tanggal 30 dan 31-nya ini lumayan banyak. Jadi bisa di-prepare untuk beberapa news event dan di hari tersebut. Berikut juga dengan jam-jamnya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas dulu aja untuk si Bitcoin secara daily time frame. So far pergerakannya pun cenderung benar-benar sideways parah, teman-teman. Ya benar-benar sideways parah. Kita bisa lihat ini sempat ke 26.800-an, kemudian ke reject dan sekarang benar-benar sideways parah. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk proses seperti ini secara daily masih mungkin ya ketika memang dia mengalami penurunan yang cukup agresif atau signifikan seperti ini. Ini perlahan gitu ya. Sideways bisa aja dia perlahan naik ngetes ke 27.000 sampai 27.400 dolar. Kemudian mendapatkan another rejection untuk retest kembali ke 24.900-an atau lebih bawahnya akan ngejar ke kisaran 22.000 sampai 23.000 dolar. Ya ini masih possible untuk terjadi. Tapi kalau another scan yang terjadi, dia dari sini malah melanjutkan penurunannya gitu ya. Malah fake out dulu ya, bikin tail candle cukup panjang. Nah, ini bisa ada indikasi untuk reversal, teman-teman. Ya ini coba tanda panahnya akan saya ganti dengan warna putih aja. Nah ya, jadi memang balik lagi adanya selalu ada dua skenario. Perhatikan sekali lagi kalau misalkan dia drop turun terlebih dahulu, apakah memang dia closingnya itu cuman sekedar grab liquidity dan bisa dibilang fake out juga terhadap 24.500-an sampai 24.900-an dolar box orange ini ya. Dia drop, kemudian dia bikin tail candle panjang ke bawah sampai mungkin di sekitar 23.000-an dolar, 23.800-an dolar, kemudian mampu reclaim lagi 25.000. Nah, ini mungkin aja ada indikasi untuk dia masih lanjut naik lagi ya. Jadi selalu perhatikan ketika memang dia lanjut naik, area berapa pantauannya ya, ini juga sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan dia drop pun, drop dulu bisa kemungkinan atau chance untuk si Bitcoin grab liquidity itu sekitar berapa tadi juga sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian ya, untuk area-area secara daily-nya. So far itu, dan ini ditambah juga ada EMA 200 nih ya, secara daily itu dekat banget dengan area 27.000 sampai 27.400 dolar. Jadi kalau misalkan harga perlahan naik ke kisaran situ, testing ke kisaran situ, itu bisa menjadi pertimbangan area shortnya gitu, teman. Kurang lebih seperti itu. Dan ya, kalau kita lihat secara hourly, ini pembahasan beberapa hari lalu ketika dia rejection dari EMA 200 yang ya garis warna biru ini ya, drop, retest ke support resistannya, another drop, dan ya ini proyeksinya kurang lebih beberapa hari lalu saya sampaikan bisa aja ini proses naik, ngetes doang ya. Ketika dia udah drop, naik sekedar retest ke resistance support sebelumnya di sekitar 26.200, 26.300 dolar. Kemudian another rejection sampai ngetes ke area support bawah ini itu di sekitar 25.800 dolar. Yang kita lihat ini memang udah kecapai dan beberapa kali di testing nih. Kita bisa lihat ya. Ini coba saya hapus dulu biar nggak terlalu ramai, teman-teman. Oke. Ya, kita bisa lihat bagian bawahnya ini benar-benar beberapa kali di testing, teman-teman tuh. Ya, berkali-kali di testing dan masih mampu menahan laju koreksi atau penurunannya si Bitcoin. Cuman balik lagi, teman-teman, ketika memang sekali ini ya area support ini mampu di breakdown gitu ya. Ini bakalan istilahnya bakalan dump atau mungkin pressure seller itu lebih signifikan lagi. Nanti kita lihat kalau saja area ini akhirnya benar-benar mampu terbreakdown. Jadi be careful sekali di area ini ya, udah di testing beberapa kali cuman memang reaksi dari buyer pun tidak signifikan ya. Bisa aja ini melanjutkan penurunannya atau ngisi wick candle sebelumnya pada pergerakan di 17 Agustus nih, teman-teman. Di sini
Ya, kalau kita lihat dari KuCoin ini sampai 25.000. Tapi kalau di yang lain kan ada yang 25.200, 25.100, bahkan di future-nya Binance itu di 24.500 dolar. Jadi bisa dipersiapkan kalau misalkan dari area sini Bitcoin akhirnya breakdown gitu ya. Nah, ini bersiap untuk mengejar area 24.500 sampai 25.000 dolarnya. Ya, cuman kalau misalkan dari area sini dia masih sideways atau cenderung ngetes doang ya beberapa area resistennya, ini masih menjadi dua area terdekatnya. Itu di sekitar 26.200 sampai 26.320, kemudian nextnya lagi itu di 26.500 sampai 26.600-an dolar. Jadi sekali lagi bisa di prepare untuk dua area resisten ini. Coba saya tandai dengan box merah aja, dan area support bawahnya itu dengan box warna putih teman. Jadi sekali lagi dilihat dulu aja, dipantau dulu aja ya, karena memang area ini nih krusial banget, udah beberapa kali di testing dan masih mampu bertahan. Tapi kita bisa reaksi buyersnya pun cuman ketahan di area resist 1 dan 2 ini ya, kemudian reject lagi, naik reject lagi ya, overall sideways. Nah, untuk antisipasinya ketika memang di sini Anda rejection strong, close candle retest, nah ini bisa malah drop lebih dalam lagi ke beberapa area tadi ya, untuk antisipasi aja sama teman-teman sekalian. Next ini untuk OP, walaupun memang hari ini kita bisa lihat di sini ada mainnet update, tapi ya kita bisa lihat ya nggak ada pergerakan yang signifikan dari OP. Yang salah satu, dan koin ini pun sering saya bahas juga ya, si OP ini. Nah, ini malah cenderung bearish kalau kita lihat secara pattern. Pertama, memang dia belum benar-benar mampu reclaim terhadap EMA 200 secara daily time frame. Kemudian waktu ada event pun dia nggak ada pergerakan yang signifikan, dan malah ini cenderung ngebentuk yang namanya head and shoulder teman-teman. Tuh ya, cenderung ngebentuk yang namanya head and shoulder. Dan kalau saya tandain untuk area neckline-nya itu di sekitar area ini teman-teman. Nah, di sekitar area ini menjadi area yang bisa dikatakan support sekaligus neckline dari si OP, koin OP ini sendiri. Ya, ini di sekitar berapa? 1,386 sampai 1,436 dolar. Ya, kita bisa perhatikan kalau misalkan area-area ini jebol, next area target area bawah waktu dia bikin tail candle cukup panjang, dan plus area itu sebelumnya menjadi area support resisten juga nih. Pada pergerakan sebelumnya itu di sekitar 1,2 sampai 1,255 dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan ketika memang dari area sini dia udah terbreakdown ya, dari neckline-nya akan possible mengejar area ini secara daily time frame-nya ya. Kemudian kalau kita ukur juga secara atau gunakan pattern teman-teman, sebentar kita gunakan head and shoulder ini ya, ke area neckline-nya kurang lebih di sini tengah-tengah. Kemudian ini coba kita geser aja, dan ya untuk target maksimalnya itu kira-kira untuk next area support bawahnya. Nah, di sini pas banget teman-teman ya, tuh di area sini lah zonasinya. Sebelumnya kita bisa lihat ini sempat nge-grab liquidity atau testing sebelum dia lanjut naik, bahkan sempat lewatin EMA 200 nya nih ya. Sebelumnya ini juga menjadi tahanan sebelum dia lanjut naik lagi. Ini sekitar 1,06 sampai 1,121 dolar. Jadi bisa diperhatikan ketika dia breakdown akan ngejar dua area ini sekaligus area maksimal kalau kita lihat untuk secara pattern dari head and shoulder-nya. Ya, sekali lagi diperhatikan untuk beberapa area tersebut. Kemudian kita lihat untuk time frame 1 jamnya. Sorry, sebentar kita lihat dulu ya. Ya, so far secara 1 jam juga dia kelihatan memang masih tertekan teman-teman di bawah EMA 55 di garis warna kuning, plus juga EMA 200 ya, time frame 1 jamnya. Paling kita bisa gunakan dengan alat bantu ini sebuah trendline resistance ya, dan juga sebuah trendline support teman-teman. Nah, dia bergerak di dalam sebuah channel which is memang pergerakannya pun benar-benar korektif. Tinggal kita lihat aja apakah dari area sini dia adanya reaksi dari buyers mampu reclaim untuk mampu lanjut naik lagi, at least untuk ngejar area next area resisten di sekitar 1,5 1,524 dolar gitu ya, atau malah dari area atau range channel ini yang kita dapati OP malah terbreakdown retest untuk lanjut turun lagi. Nah, bisa dimanfaatkan ketika memang dia retest breakout atau breakdownnya teman-teman ya. Kalau misalkan breakdown tadi juga sudah saya sampaikan beberapa area target, bahkan target maksimalnya. Dan juga kalau misalkan untuk si OP ini mampu breakout ya, ada beberapa area target. Ini kita lihat untuk lebih detailnya aja ya. Di sini dulu teman-teman, di sini. Ini di sekitar 1,495 sampai 1,514 dolar. Ya, bisa diperhatikan beberapa area tersebut ketika memang dia breakout ataupun malah terbreakdown untuk OP. Jadi palingan itu yang bisa saya bahas untuk OP dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.